Semangat Ustaz. Hatur nuhun Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil farajahum. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Terima kasih Ibu dan Bapak rahimakumullah secara khusus karena telah menghidupkan, melanjutkan di antara warisan awal bahkan mungkin dari legacy Allahyarham guru tercinta, kajian-kajian keilmuan itu tidak terpisahkan dari perjalanan hayat penuh berkah beliau sejak awal. Dan ketika kemudian merintis apa yang lalu menjadi Yayasan Mutahari itu diawali dengan LPII. Jadi kajian kita ini membentang masanya sejak akhir tahun 80-an. Dan hari ini, malam ini, itu 3 bulan Rajab, bagi kami, bagi kita semua adalah haul Allahyarham yang pertama dalam penanggalan Hijriyah. Kita memperingati haul insyaallah keduanya, baik yang tanggal Masehinya, tanggal 15 yang akan datang, kemudian juga setiap bulan Rajab pada tanggal 3 bulan Rajab. Kita kembali mohon izin Ibu dan Bapak semua, Ustaz, untuk mengantarkan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Terima kasih sebesar-besarnya Ibu dan Bapak semua. Di sekolah saya biasa mereview itu dengan memulai apa yang Pak Asa tanyakan tadi itu. Apalagi setelah sekian waktu kita ada jeda. Dan saya biasa pada anak-anak untuk menyampaikan sesuatu yang pernah disampaikan, pernah dibincangkan sebelumnya. Ini suara saya cukup terdengar baik, Pak Asa? Jelas. Alhamdulillah jelas. Nah, baik, terima kasih. Nah, tapi orang berikutnya menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan, tidak mengulang apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Itu biasa mereview dengan anak-anak sambil insyaallah mengajak partisipasi Ibu dan Bapak semua, kiranya berkenan di room chat saja dituliskan apa-apa yang sudah pernah dibincangkan, dibahas, yang diingat, yang khas begitu dari penafsiran surah Al-Waqiah ini. Saya sendiri insya Allah ingat bagian mana kita terakhir itu, yaitu ketika kita membahas wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Nah, sebelum itu sambil saya melanjutkan, mohon berkenan Ibu dan Bapak untuk lihat partisipasi Ibu dan Bapak semua untuk dituliskan apa-apa yang sudah kita bincangkan pada sekarang seri keberapa Pak Asa? Ketiga ya? Kalau rangkaiannya sih kelima. Oke. Kalau tafsir mungkin ketiga. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an manbatha wa kuntum azwajan thalatha fashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im.
pada bagian ini sedikit mengulang, biasanya pengelompokan itu dua. Dalam surat Al-Waqiah dibagi menjadi tiga. Ashabul Maimanah yang tidak hanya kita terjemahkan kelompok sebelah kanan, tapi yumna itu adalah keberkahan, ya kebahagiaan. Mas'amah juga tidak hanya kita terjemahkan kiri, tapi itu artinya kemalangan, kecelakaan. Silakan Ibu dan Bapak diisi room chatnya sambil saya melanjutkan kalau ada yang diingat dari yang sebelumnya. Karena Zoom ini kan sudah video dari Ibu dan Bapak tidak diaktifkan. Yang saya lihat senyum Pak Asa saja. Jadi kita interaksinya melalui room chat kalau tidak dengan audio. Biasanya pengelompokan itu dua, tapi dalam surat Al-Waqiah pengelompokan itu tiga. Ashabul Maimanah, Ashabul Mas'amah, dan Wasabiku Nasabiku. Dalam pengelompokan tiga ini, kemudian yang disebut pertama, disebut terakhir Wasabiku Nasabikun, tapi perinciannya yang pertama adalah Wasabiku Nasabikun ini. Dan Wasabiku Nasabikun ini kita bincangkan dengan ayat-ayat Al-Quran lainnya. Itu intinya adalah orang yang bersegera dalam kebaikan, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang tidak terdahului dalam satu amal kebaikan. Itu Wasabiku Nasabikun. Dia bisa merujuk kepada A'immah al-Ma'sumin alaihissalam, baginda Nabi SAW dan para Nabi, karena prinsip Wasabiku Nasabikun ini menyimpulkan kepada kita al-Ma'sumin, para Nabi, baginda Nabi dan A'immah alaihissalam tidak pernah terdahului dalam satu amal kebaikan. Dalam setiap amal kebaikan, al-Ma'sumin tidak terdahului. Itulah makna Wasabiku Nasabikun. Jadi tidak mungkin saudara memberi hadiah kepada Al-Ma'sumin alaihi wassalam sebelum Al-Ma'sumin alaihi wassalam memberi hadiah lebih dahulu kepada kita. Itu makna turunannya. Tidak mungkin saudara berziarah kepada Al-Ma'sumin alaihi wassalam, kepada para nabi, baginda nabi dan a'immah teladan agung, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Khadijah alaihi maqdud tahiyati wa taslim. Yang saya maksud dengan al-ma'sumin juga merujuk kepada teladan-teladan agung sepanjang zaman itu. Tidak mungkin kita berziarah kepada satu di antara mereka kecuali mereka lebih dahulu berziarah kepada kita. Tidak mungkin kita mengucapkan salam kepada mereka kecuali mereka lebih dahulu mengucapkan salam kepada kita. Tidak mungkin kita melantunkan mohon sholawat Allah Ta'ala diturunkan pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci kalau tidak baginda Nabi dan keluarganya yang suci alaihi mafdul tayyitul taslim yang lebih dahulu memohonkan rahmat dan maghfirah dari Allah Ta'ala untuk kita semua. Itu makna Wasabiku Nasabikun. Dengan satu ayat ini maka setiap kita menemukan kaitannya dengan fastabiqul khairat, itu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Setiap amalan sholat, puasa, zakat, haji, al-ma'sumin lebih dahulu dari semuanya. Dan karena itu kalau kita ingin didekatkan dengan kecintaan al-ma'sumin alaihi wassalam, kita pun bersegera dalam setiap amal kebaikan itu. Al-ma'sumin alaihi wassalam adalah teladan sholat awal waktu, maka kita berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan al-ma'sumin pada sholat awal waktu, dan seterusnya. Terlalu banyak. Nah, wasabiqun nasabikun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Bagi wasabiqun nasabikun ini, kenikmatan yang pertama itu, saudara, bukan apa yang kita sebut dengan surga dalam tanda petik. Ketika
surat Al-Waqiah merinci karunia yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada wasabiqun nasabiqun ini. Nanti misalnya kita lihat, maaf saya tidak bisa share screen ya. Ini contoh tidak bisanya itu nanti ya Ibu dan Bapak bisa merujuk pada Al-Quran, pegang seperti saya ada HP, lalu merujuk pada surat Al-Waqiahnya. Itu share screen bersama. Misalnya ketika mengisahkan Ashabul Yamin, ayat ke-27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Ciri-ciri sifat Ashabul Yamin itu fi sidrim makhdud, langsung disampaikan tentang kenikmatan surgawi yang secara lahiriah kita pahami. Wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa faqihatin katsirah. Tetapi wasabiqun nasabiqun didahului dengan ulaikal muqarrabun, baru kemudian fi jannatin na'im. Jadi tidak fi jannatin na'im yang mengawali nikmat, rangkaian nikmat bagi wasabiqun nasabiqun itu, tetapi ulaikal muqarrabun. Muqarrabun artinya merekalah yang didekatkan. Jadi jauh sebelum kenikmatan surgawi, fi jannatin na'im, kenikmatan terutama itu adalah kurbatan ilallah itu. Kurb, kita kalau sholat lillahi ta'ala, atau kurbatan ilallah, taqarruban ilallah. Maka kurb ini adalah karunia teramat besar, kedekatan. Ulaikal muqarrabun juga menggunakan bentuk objek yang artinya mereka itu didekatkan. Ada yang menarik mereka sehingga mereka didekatkan. Ulaikal muqarrabun. Dengan kata lain sebetulnya tidak terpisahkan. Jadi semakin kita berusaha wasabiqun nasabiqun, bersegera, itu kita didekatkan. Tadi saya mengambil analogi, semakin ingin kita dekat dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita berusaha mendekati amalan yang baginda Nabi dan al-ma'sumin selalu terdahulu dan terdepan dalam melaksanakannya. Baginda Nabi dan al-ma'sumin alaihi wasallam itu selalu sholat awal waktu atau paling pertama melaksanakan sholat, maka kita berusaha untuk dekat dengan awal waktu itu. Ulaikal muqarrabun, yang didekatkan. Fi jannatin na'im, di surga na'im. Jannahnya menggunakan ada alif panjang pada kata nunnya itu. Jadi fi jannatin na'im. Saudara, dalam Al-Quran, jahanam atau neraka selalu menggunakan bentuk mufrad, bentuk tunggal. Tetapi surga menggunakan bentuk mufrad, bentuk tasniyah, dan bentuk jamak. Jadi misalnya ada jannah satu saja, ada jannatan, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi yang takut akan maqam Tuhannya, ia beroleh 2 surga. Dan ada yang jamak, jannat, begitu. Misalnya jannatu adninil lati yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatim. Saya diingatkan oleh Allah yarham, ayahanda tercinta, pada doa para malaikat pemikul aras. Atau ayat yang surat Ar-Ra'd ini. Jadi ada beda memang dalam bentuk mufrad dan bentuk jamak. Misalnya dalam doa pemikul aras itu, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfiril ladzina tabu wa taba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati. Kalau dibaca Rabbana wa adkhilhum jannata adnin, jannata gitu. Karena ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden, jannata. Bentuk objek itu dalam bahasa Arab dia
menduduki tanda baca fathah atau disebut mansub. Nah, jadi satu saat misalnya saya baca jannata adnin, dan Allah yarham mengoreksi, mengingatkan saya jannati, karena jannahnya itu bukan mufrad tetapi jamak. Kalau jamak artinya kita terjemahkan surga-surga. Terjemahan Indonesia agak jarang, saya sependek yang saya ingat, agak jarang membedakan antara jannah dengan jannat. Jadi jannah terjemahkan surga, jannat juga diterjemahkan surga. Yang benar surga-surga. Sehingga surga itu bukan hanya satu sekali lagi. Sedangkan neraka, jahanam selalu disebut dalam bentuk tunggal. Surga disebut dalam bentuk mufrad, jannah dalam bentuk dua, jannatan atau jannataini, dan disebut dalam bentuk jamak, dalam bentuk banyak, yaitu jannat, seperti dalam surah Al-Waqiah ayat ke-12 ini. Fi jannatil na'im, itu bentuk jamak jannat, jadi surga an-na'im. Biasanya terjemahan jannatin na'im ini menjadi surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu yang mohon dibantu oleh ibu dan bapak sekalian, dilihat kalau ada Al-Quran juga dan ada terjemahannya supaya kita saling mengoreksi. Ya. Jadi misalnya fi jannatin na'im, dalam Al-Quran yang saya miliki di handphone saya, aplikasinya berada dalam surga kenikmatan. Ini karena an-na'im itu pakai alif lam menunjukkan kata yang tertentu, yang ma'rifah. Tapi jannat itu surga-surga sebetulnya. Jamak. Dalam terjemahan tidak terlihat. Berada dalam surga kenikmatan. Nah sebetulnya dalam surga-surga an-na'im. Sumalatus alunna yauma idzina anin na'im. Itu juga merujuk kepada an-na'im yang sama. Kelak kalian akan ditanya tentang an-na'im. Dia pakai alif lam sekali lagi. Sehingga kenikmatan apa yang dimaksud. Nah, wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Berbeda dengan pengelompokan ashabul yamin dan ashabus shimal yang thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin, yaitu di akhir, di wasabiqun as-sabiqun dia di awal. Nanti kita lihat, kita bisa membandingkan dengan ashabul yamin, ashabus shimal. Kalau ashabul yamin dan ashabus shimal, dia langsung masuk memerinci rangkaian kenikmatan surgawi itu untuk ashabul yamin atau siksaan yang diberikan untuk ashabus shimal. Tapi wasabiqun as-sabiqun dijeda dulu. Dijeda dengan ulaikal muqarrabun. Lalu surganya disebut fi jannatin na'im. Sebelum memerinci kenikmatan apa yang ada di situ. Karena kalau pengelompokan itu jadi 3, dan kita tahu, sekali lagi saya mengulang ini karena di sini titik tekannya. Ada surga dan neraka, tapi di surga ini Allah Ta'ala bagikan ada wasabiqun as-sabiqun dan ada ashabul maimanah atau ashabul yamin. Sehingga kita mesti menaruh perhatian besar pada wasabiqun as-sabiqun, siapa yang dimaksud. Karena surga ya surga, mestinya kan seperti itu. Surga ya surga, ternyata tidak. Surga itu bentuknya jamak jannat. Jadi kalau orang kemudian berharap surga dan sebagainya, masih jauh dari apapun yang dapat kita bayangkan. Maksud saya, kalau ada perbuatan yang kita lakukan supaya langsung ini pasti dijamin masuk surga, kata dijamin masuk surga ini masih panjang perjalanannya itu. Sehingga dalam mazhab Ahlussunnah ada hadis kan, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah sebetulnya secara kajian tafsir, surga yang dimaksud itu yang mana? Kalau misalnya ada ini dijamin masuk surga, yang mana? Masuk surga yang seperti apa, yang mana, dan seterusnya. Karena pengertian surga yang tadi ada kata tunggal, ada kata tasniyah, ada bentuk jamak, jannat. Surga yang mana yang dimaksud?
bagi mereka yang dijamin masuk surga itu misalnya. Nah, karena ia bertahap, kenikmatan yang diperolehnya itu bertahap. An-Naim adalah puncak segala kenikmatan itu. Jadi nikmat apapun ya An-Naim itu. Lalu sullatum minal awalin, sebagian besar dari kelompok awal, sullatum minal akhirin. Qalilum minal akhirin. Sedikit dari kaum kemudian. Saya pernah bincangkan juga di pertemuan sebelumnya, tidak adil Tuhan kalau makna awalin dan akhirin ini merujuk kepada waktu kelahiran, seperti misalnya karena kita adalah umat akhir zaman, maka kita masuk minal akhirin, itu qalil, kesempatan bergabung dalam as-sabiqun as-sabiqun ini. Sedangkan umat terdahulu jumlahnya sedikit, tapi kesempatannya besar. Thullatum minal awwalin. Umat sekarang manusianya banyak, yang masuk qalilum minal akhirin. Karena itu dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, pembedanya, kan saya sering mengatakan, kalau ada awal dan akhir, mana tengah-tengahnya? Dia dibagi dua. Kalau dibagi dua, berarti setengah awal, setengah akhir. Kapan tengah-tengahnya itu? Sama seperti pemahaman saya terhadap moderasi beragama, itu bukan yang tengah-tengah, tapi yang menengahi, itu pendapat saya. Bukan, karena kalau tengah-tengah kita harus tahu kirinya mana, kanannya mana, ujung ke ujungnya mana, sehingga kita bisa berada di tengah-tengah. Misalnya sholat tarawih 23, yang ini 11, kita tengah-tengah saja. Berapa? 14, gitu. Nah, seperti itu. Atau saudara akan mengatakan, yang satu 23, yang satu tidak tarawih sama sekali. Berarti tengah-tengahnya 11. Itu tidak persis tengah-tengah juga. Mestinya kalau 23, 11 setengah. Gitu, misalnya. Jadi bagi saya Islam wasaton, Islam tengah-tengah, Islam yang disebut moderat itu bukan Islam tengah-tengah, tapi Islam yang menengahi, Islam yang menjadi wasit, wasit seperti wasit, bukan untuk wasit itu artinya memastikan aturan tegak, keadilan dihadirkan, dan seterusnya. Itu Islam wasatiyah. Islam yang berani bicara tegas di hadapan kezaliman, kesewenang-wenangan, itu Islam wasatiyah. Bukan ada yang misalnya yang terjadi pada Palestina, Yaman, karena kita moderat, diam aja, tidak mengambil cara yang misalnya konfrontatif, tidak, pemihakan harus tetap ditunjukkan, karena Islam wasatiyah itu menjunjung tinggi keadilan. Ya, moderasi beragama itu menjunjung tinggi keadilan. Nah, titik tengahnya di mana? Sullatu minal awalin wa qalilun minal akhirin. Dalam riwayat mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, mata rantai, mata permatanya itu ya, saya lagi cari cincin supaya ada ini, tapi tidak berdekatan. Bahasa pakai cincin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Ketua sudah dihadirkan surah Al-Waqiah. Nah, tengah-tengahnya itu adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat sebelum baginda Nabi kita sebut awalin. Umat baginda Nabi sampai sekarang itu kita sebut akhirin. Secara jumlah yang dimaksud wasabiqun asabiqun, satu adalah para nabi. Maka kita bisa melihat kalau para nabi dari umat terdahulu segolongan besar, banyak sekali. Ada riwayat, ya kalau mengambil yang 25. Ada yang mengambil 300 sekian para nabi, ada yang 124.000 para nabi. Nah, berarti sullatum minal awalin itu adalah para nabi. Wa qalilum minal akhirin, yang melanjutkan tugas kenabian setelah Rasulullah SAW itu adalah sedikit saja secara jumlah, segolongan kecil. Wa qalilum minal akhirin. Kata qalil merujuk kepada al-maqsumin alaihi wassalatu wassalam. Jadi sullatum minal awwalin, sullah itu kepada para nabi sebelum baginda Nabi
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan qalilum minal akhirin, kata qalil merujuk kepada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Karena itu jumlah itu misalnya sedikit atau banyak itu kalau dalam perbincangan Qur'ani ya bisa, sebetulnya qalil itu selalu banyak dinisbatkan pada yang baik. Misalnya wa qalilum min ibadiyasy syakur, qalil sedikit dari hambaku itu yang bersyukur. Kalau dihubungkan dengan surat Al-Waqiah ini, qalilum min ibadiyasy syakur, yang benar-benar sangat bersyukur di antara hambaku itu adalah kelompok yang qalil ini, yaitu al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Ya, yang syakur itu adalah qalil, qalilum minal akhirin, qalilum min ibadiyasy syakur. Kita sering merasa qalil yang dimaksud ya kita, karena kita juga bersyukur. Kita mengucap alhamdulillah, jadi mudah-mudahan kita masuk yang qalilum min ibadiyasy syakur gitu. Kalau qalil yang dimaksud adalah al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Atau kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar seizin Allah Subhanahu wa taala. Ghalabat fi'atan katsira, fi'atan qalila adalah mereka yang mengikuti, qalilum minal akhirin, qalilum min ibadiyasy syakur. Jadi seakan-akan sedikit dan banyak ini dalam Al-Quran sebetulnya diamanatkan pesan itu kepada yang qalil. Dalam mayoritas ya, jadi kalau qalil itu kita sebut minoritas, sebetulnya berbahagialah, walaupun saya tidak menggunakan penggunaan kata mayoritas minoritas, tapi yang tadi itu sullah dan qalil. Nah, jadi kalau kita masuk ke dalam yang qalil, kita bersyukur sebetulnya, karena qalil itu merujuk kepada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Tentu dalam banyak hal kita berharap, misalnya ya karena ujian yang diberikan kepada kita, maka peluang usaha menjadi qalil, lalu kita menghibur diri, ya kan qalil mengikuti al-ma'sumin alaihi wassalam. Sebaliknya dalam hal itu kita tetap dituntut berusaha sebaik-baiknya. Kalau ketentuan Allah Ta'ala menjadikan apa yang kita terima qalil, di situ kemudian kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi keadilan Allah Ta'ala itu merujuk sullatun minal awalin, bukan dalam periode bagi umat seluruhnya, manusia seluruhnya, tapi pada para nabi sebelum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi mutiara yang mengikat al-awwalin dengan akhirin itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal bulan Rajab kemarin wiladah Imam Muhammad al-Baqir alaihi wasallam yang digelari Baqiru ilmin nabiyyin atau Baqiru ilmil awwalina wal akhirin, yang mengurai ilmu yang awal dan yang akhir. Itu maksudnya Nabi sebelum baginda Nabi dan al-ma'sumin setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salawat kita membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali fil akhirin. Seakan-akan kalau dibentangkan, ini kebetulan yang saya pegang untuk Ustadz Ketua baru ketemu, ini pompa goes. jadi kalau ini misalnya awalin, ini akhirin, kita seakan-akan ada yang tengah-tengah tadi, garis putih ini. Jadi kalau ya Allah sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Allah sampaikan salam salawat pada bagian lebih fil awalin, kita anggap di sini saja. Lalu fil akhirin kita anggap di sini saja. Tidak. Salawat pada baginda Nabi itu memanjang tanpa henti. Seperti ini. Nah, jadi tidak ada misalnya awalin, tengah-tengah, lalu akhirin. Tidak. Awalin, akhirin itu yang nyambung. Jadi ketika kita menyampaikan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali fil akhirin, itu artinya salawat tak berkesudahan. Sebagaimana pemberi petunjuk kenabian tak berkesudahan juga. Atau dengan kata yang lain, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali fi kulli waqti wa hin.
Sampaikan salam salawat pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap waktu dan keadaan. Di salawat kita itu salawat yang tidak berhenti. Kita tidak hanya ingin, ya Allah sampaikan salawat pada saat ini saja, tidak. Tapi salawat yang tidak berhenti. Fil mala'il a'la ila qiyam yaumiddin, dan seterusnya. Ini warisan doa Allahyarham yang di-share oleh Ustadz Sam. Terima kasih banyak. Ibu Bapak bisa memohon nanti filenya bisa dikirim di room chat ya, untuk di-download oleh Ibu dan Bapak semua. Jadi awalin dan akhirin, sekali lagi merujuk kepada para nabi sebelum baginda Nabi awalin dan a'immah akhirin. Ketika kita menyampaikan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali fil awwalin, itu artinya kita menyampaikan salam salawat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya salam salawat yang kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita tawasulan pada salam salawat para nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali fil awwalin, artinya kita memohon supaya salam salawat kita digabungkan dengan salam salawat para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka juga menyampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita menyampaikan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi fil akhirin, itu kita mohon agar salam salawat kita digabungkan dengan salam salawat yang disampaikan al-ma'sumin a'immah alaihi wassalam, karena a'immah juga menyampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih. Nah, thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Baru setelah itu dirinci nikmat-nikmat yang dihadirkan itu. Nikmat karunia utama sekali lagi yang mendahului jannatin naim adalah al-muqarrabun. Kemarin itu ada yang datang ya kan ke tempat kami dan diskusi cukup lama sampai malam. Lalu ketika yang panjang diskusinya, tapi di antara bagian diskusi itu saya tanya, kalau saudara masuk surga dan ibu bapak saudara tidak masuk surga, bagaimana saudara? Saya tanya begitu. Jadi saya itu sedang berusaha, jadi ada orang bawa, ya temannya bawa untuk bertemu saya supaya mungkin pernah kita tanyakan juga sebelumnya. Jadi kurang lebih ini fokus pada ibadah, tapi tidak aktif di tengah-tengah masyarakat. Sampai saya tanya, dari mana dalilnya ayat Al-Quran? Apa itu? Kami ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Baik, saya bilang. Boleh tunjukkan kepada saya satu di antara para nabi yang menyepi, tidak aktif di tengah masyarakatnya, tidak berkhidmat untuk masyarakatnya. Beri saya satu contoh dalam Al-Quran. Atau kisah yang saudara ketahui, ada nabi yang tidak bersosialisasi dengan masyarakatnya. Bingung dia. Enggak ada. Karena tugas nabi membimbing umat. Tidak mungkin membimbing umat dari keheningan. Maksudnya tidak ketemu masyarakat. Enggak. Kami para nabi diperintahkan untuk berbicara dengan manusia menurut kadar akal mereka. Saya bilang, ketika dia tidak mau jawab, saya bilang ada yang usilah itu. Siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Dan Nabi Yunus itu usilah karena merasa umatnya tidak mendengar. Uzlah Nabi Yunus itu ditegur Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam perut ikan paus. Jadi uzlah itu ditegur, masuk ikan paus itu uzlah, tapi malah ditegur. Sampai Nabi Yunus berdoa, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Uzlah itu saya bilang bukan mengasingkan diri, bukan menyepi, tetapi berada di tengah keramaian, kita masih merasa sepi, itu uzlah. Kita masih terasing, seakan-akan kita tidak, we do not belong here, kita itu tidak, bukan tempat kita ini, gitu. Tapi kita tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Seperti orang yang rindu kampung halaman, kan dunia seperti itu. Dunia ini tempat lewat saja, kampung abadi di hari akhir nanti. Nah kita itu
seperti orang yang selalu rindu pada kampung halaman. Itu makna uzlah. Kalau kata Jalaluddin Rumi, karena saya senang sekali bait ini, Allahyarham menerjemahkannya pada tafsir Sufi Al-Fatihah. Mudah-mudahan bukunya masih ada di antara koleksi yang harus dicari dari buku Allahyarham tafsir Sufi Al-Fatihah. Itu ada bagian puisi Rumi yang berkata, setiap orang mengira dia sudah menjadi sahabatku. Setiap orang mengira dia sudah jadi sahabatku, tapi tidak seorang pun yang tahu apa yang berkecamuk dalam batinku. Nah itu uzlah, saya bilang begitu. Dan perhatikan kalimat dari Rumi, setiap orang mengira dia sudah jadi sahabatku. Itu artinya kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita berkhidmat pada mereka, sampai setiap orang mengira kita itu sahabat mereka. Karena kita selalu siap kapan saja bisa membantu, ada waktu dimintai tolong. Setiap orang mengira kita sudah jadi sahabatnya. Itu juga ciri di antara mukmin sejati dan pengikut Ahlul Bait alaihi wasallam yang sejati. Yaitu setiap orang mengira ya teman. Nanti ada kaitannya dengan ala surim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Malam ini atau dilanjut minggu depan. Itu ya. Ala surim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Tadi itu sebelum ke uzlah itu mohon maaf ya, agak terlupakan. Wasabiqun asabiqun ulaikal muqarrabun. Ulaikal muqarrabun. Jadi ketika saya tanya dia, ayah ibunya kalau tidak masuk surga gimana? Kata dia itu, ya saya itu seakan-akan setiap orang kan mengurusi dirinya sendiri, Pak. Ya Allah, saya bilang begitu ya. Makna muqarrabun itu didekatkan. Bahasa Indonesianya mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Sebetulnya didekatkan. Jadi ada kekuatan cinta yang menarik wasabikun nasabikun ini. Tidak ingin masuk surga sendirian, tidak ingin bahagia sendirian. Nah, ini ada hubungannya dengan ayat selanjutnya. Setelah sullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala surim maudunah. Sekali lagi pendekatan saya memang pendekatan dakoik. Jadi misalnya ketika Al-Quran mengisahkan kenikmatan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada wasabikun nasabikun ulaikal muqarrabun di surga Naim itu, kira-kira sebelum karena sudah hadir ayatnya dan Ibu dan Bapak membaca, katakanlah walaupun sudah baca tapi mohon bantu saya di room chat gitu. Sebetulnya kenikmatan yang paling utama, karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengisahkan, memerinci jenis-jenis kenikmatan surgawi. Nah, kira-kira kenikmatan apa yang akan disebut pertama kali? Itu maksud saya itu. Begitu mau memerinci, mendetailkan kenikmatan surgawi, kira-kira apa yang dianggap kenikmatan paling wah, paling paling tidak terpikirkan. Bayangkan mau mengisahkan kenikmatan surgawi yang wasabikun nasabikun fi jannatin naim. Kira-kira apa yang terbayang itu apa? Kenikmatan paling, saya tidak bisa membahasakannya, tapi yang paling utama, paling agung itu kira-kira apa? Nah, di sini ada kata sasam, kenikmatan digabungkan dengan para teladan. Ya, nah itu yang ulaikal muqarrabun di atas tadi itu, sebelum masuk fi jannatin naim. Setelah masuk fi jannatin naim ini, ternyata yang Al-Quran kisahkan adalah kenikmatan yang kayak beginilah. Kita dijanjikan sesuatu tempat yang enak. Misalnya kita hijrah di sana, Pak. Misalnya nih, pemandangannya hijau, misalnya udaranya segar, bersih, tanpa polusi, masih terdengar suara burung, gemericik air, dan seterusnya. Kan gitu yang kita bayangkan tentang tempat yang indah itu. Tetapi Al-Quran justru mengawalinya dengan ala sururim maudunah, yang diterjemahkan menjadi
dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mauduna terjemahkan menjadi emas dan permata. Emas itu dahab, fiddah, ya, mauduna ala surin mauduna. Jadi ibu dan bapak, kenikmatan yang pertama kali dan yang saya selalu dalam perspektif dakwahik, ini urut-urutan itu punya nilai. Jadi bukan begitu saja misalnya ala surin maudunah mendahului muttaqiina alaiha mutaqabilin, atau kenikmatan-kenikmatan setelahnya, yatufun alaiha wildanun mukhalladun dan seterusnya. Mengapa ia disebut yang pertama? Bisa bayangkan kenikmatan surgawi itu adalah dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Saya percaya banyak sekali hadis, juga ya hadis terutama, dan juga ayat Al-Quran seperti lu'lu dan marjan yang mengisahkan tentang emas, permata, batu mulia, marjan, yakut, zabarjad, dan seterusnya. Tetapi tidakkah kenikmatan itu semuanya sebetulnya bersifat duniawi? Apakah emas itu yang dimaksud emas yang sama kalau terjemahkan emas dan permata? Dan saudara, bagi saya, atau tidak tahu ya, mungkin juga berbeda di surga, tapi pemanaan saya saja, tidak nyaman sebetulnya kalau jadi makin, katakan makin apa ya, saya ingin mengatakan makin empati seseorang, makin tidak enak dia mengenakan emas dan permata. Saya mohon izin mengambil contoh lagi ini, properti goes ini ya. Jadi setelah dirawat, menjalani saat-saat yang berat, kemudian teman-teman ya mengajak saya olahraga supaya menjaga kesehatan dan sebagainya. Oke, alhamdulillah. Lalu ada yang ya alhamdulillah kemudian dapat hadiah gitu, sepeda. Lalu saya ngoprek dalam tanda petik karena disesuaikan dengan kebutuhan. Dan ketika saya telusuri, ternyata perintilan sepeda itu mahal sekali harganya. Ya Allah, saya bilang, begitu saya lihat, begitu saya sudah tahu, saya bisa menilai ini yang lewat itu bisa seharga satu kendaraan, bisa seharga satu rumah dan seterusnya. Karena perintilannya yang mahal-mahal gitu. Sehingga filosofi kami itu atau saya itu kalau cari-cari di online itu cari yang terbaik, research for the best, tapi beli yang termurah. Cari yang terbaik, tapi ambil yang termurah gitu. Kenapa? Karena saya merasa tidak nyaman. Kalau misalnya, ya misalnya jalan, lalu kita punya jam harganya misalnya sampai puluhan atau katakan bahkan sampai ratusan juta, ya mungkin ada orang yang merasa nyaman. Tapi saya merasa tidak nyaman. Jadi emas dan permata justru tidak mendatangkan ke dalam tanda petik kenyamanan. Mau diapakan coba? Emas dan permata itu sesuatu yang dibanggakan dalam tanda petik di dunia. Dia bisa menghias di dunia. Dan itu bisa jadi nikmatnya duniawi. Tapi kalau di surga, dan kalau semuanya itu emas dan permata itu sesuatu yang lazim dalam tanda petik, maka emas dan permata menjadi normal, menjadi sesuatu yang biasa. Kalau semuanya emas dan permata ya tidak istimewa. Emas jadi istimewa karena ada bandingannya dengan yang lainnya. Nah, kalau semuanya emas, semuanya permata, lalu di mana keistimewaan? Apakah kita masih menggunakan standar duniawi untuk kenikmatan jannati, kenikmatan ukhrawi gitu. Lah kemudian dipannya itu diisi emas dan permata. Lalu dipan fungsinya buat apa? Ya buat tidur atau buat beristirahat. Kita bayangkan nyaman tidak istirahat di atas emas dan permata. Itu bayangan kenikmatan surgawi yang pertama kali Allah Ta'ala rinci sebagai karakteristik Jannatun Naim untuk wasabikun nasabikun. Gitu. Dipan yang bertahtakan emas dan permata. Setelah itu apa?
Ala surim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Ini juga menarik. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqiin itu bersandar. Jadi kenikmatan surgawi itu dia berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata, lalu bersandar atau bertelekkan, oleh Arab sering menerjemahkannya menjadi bertelekkan. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Saudara, bersandar pada dipan-dipan itu bertelekkan. Mutaqabilin, berhadap-hadapan. Terjemahan Indonesianya demikian. Mutaqabilin, ya, berhadap-hadapan. Kita agak dalam tanda petik, kalau seperti sekarang ini kita tidak membayangkan makhluk surgawinya. Tapi kalau berhadap-hadapan kan, misalnya nih satu di sini, satu di sini, ini berhadap-hadapan. Tapi mutaqabilin menggunakan bentuk jamak, bukan mutaqabilain, bukan dua yang berhadap-hadapan. Jadi berhadap-hadapan dengan semua. Dan kalau dia mutaqabilin seperti ini, berhadap-hadapan, maka dia pasti memunggungi yang lainnya. Lalu apa maksudnya? Bertelekkan di atasnya, berhadap-hadapan. Ala sururim maudunah, di dipan yang bertahtakan emas dan permata, lalu bersandar berhadap-hadapan. Bisa dibayangkan oleh ibu dan bapak, kenikmatan surgawi tingkat paripurna itu untuk wasabikun nasabikun adalah bersandar di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata dan berhadap-hadapan. Itu nikmat wasabikun nasabikun, yaitu bertelekkan di atas dipan bertahtakan emas permata, berhadap-hadapan. Nah, sekarang izin Ustaz dihadirkan kembali ayat Al-Qur'annya. Saya memaknai berikut ini. Sekali lagi, makna ini tentu sesuai dengan kata, terjemahan, dan sebagainya. Tapi, sebagaimana kita bincangkan di awal, dalam memaknai itu kita berusaha untuk lebih dalam. Surur memang jamak dari sarir, yang artinya tempat bersandar, dipan tadi itu. Tetapi pada saat yang sama, ibu dan bapak tahu persis. Surur juga berasal dari kata surun, yang artinya bahagia. Kita mengenal dari Allah yarham, diajarkan afdalul a'mal, sebaik-baik amal itu adalah idkhalus surur fi qulubil mu'min atau fi qalbil mu'min. Atau Allahumma adkhil ala ahlil quburis surur. Memang surur yang dimaksud kebahagiaan itu ada waw di antara dua ro itu. Jadi surur. Tetapi karena bahasa itu punya keterkaitan, sekali lagi, itu khasnya bahasa Arab. Makna uswah bisa dekat dengan caring, dengan tragedi, dengan konseling, dan sebagainya. Demikian pula makna surur. Meskipun dia digunakan untuk kata dipan, tapi dia satu akar dengan kata surun yang artinya bahagia. Maudunah itu sebetulnya maknanya adalah berjalin berkelindan di antara maknanya. Dan dalam dakoik dan tafsir ini kita tidak bisa memilih satu kata untuk kata dalam bahasa Arab yang punya banyak makna. Seperti kata wali, tidak bisa kita hanya khususkan jadi pemimpin saja, bermaknanya sampai 20-an. Kita tidak bisa memonopoli, memutuskan satu kata ini. Itulah sulitnya terjemahan. Karena terjemahan harus pendek, terpaksa memilih satu kata dari serangkaian makna yang ada. Maudunah itu berjalin berkelindan atau tersusun. Sehingga ala surim maudunah juga merujuk kepada kita. Kebahagiaan yang utama itu adalah kebahagiaan yang disusun dari amal saling membahagiakan sesama, saling membahagiakan orang lain. Ala surim maudunah itu kenikmatan surgawi yang dihadirkan karena kebahagiaan yang berjalin berkelindan di atas kebahagiaan lain.
kebahagiaan yang ditujukan bukan untuk kita, tapi kita yang berikan kebahagiaan untuk orang lain. Kita menjadi orang yang bahagia karena kebahagiaan orang lain. Seperti orang tua yang bahagia melihat anaknya bahagia. Guru yang bahagia melihat muridnya bahagia. Itu ala surim maudunah. Dan di situ kita bisa menemukan muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Naik ke atas. Muttaqiin bersandar. Ada dua sifat di sini yang Allah Ta'ala pada saat yang sama menceritakan kebahagiaan wasabikun asabikun, di sisi yang lain mengisahkan tentang amalan yang bisa kita lakukan untuk itu. Ketika Al-Quran mengisahkan kenikmatan surgawi, menurut saya dalam pemahaman surat Al-Waqiah ini, Al-Quran juga menyampaikan kepada kita amalan apa yang bisa kita lakukan untuk memperolehnya. Tidak hanya sekedar ini surga dan ini kenikmatannya, tapi tidak diberitahu cara mencapainya bagaimana. Surga dikisahkan, ini kenikmatannya. Lalu bagaimana? Ya beramal. Ya bagaimana? Nah, dalam surat Al-Waqiah ini kita diajarkan amalan yang utama untuk meraih, bergabung dengan wasabikun asabikun, yang muqarrabun itu di Jannatun Naim itu adalah ala sururim maudunah, hidupnya itu disusun di atas kebahagiaan demi kebahagiaan. Ini khidmat tak terbatas. Kawan-kawan menyebutnya khidmat tanpa akhir. Jadi ala suri mauduna itu adalah upaya berkhidmat tanpa batas. Membahagiakan sebanyak mungkin, sebisa mungkin kita melelahkan tubuh kita untuk kebahagiaan sesama kita. Sesama, sekali lagi, tidak hanya kebahagiaan keluarga, misalnya masyarakat, satu agama, satu umat, tidak. Orang yang hidupnya disusun dari kebahagiaan, dari berusaha memasukkan kebahagiaan demi kebahagiaan pada orang lain. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, muttaqiina 'alaiha, pada sariroh itu, Pak, kebahagiaan itu, maka mereka menjadi orang-orang tumpuan. Kurang lebih kepada mereka orang-orang datang dengan seluruh keluhannya, dengan berbagai curahan, dengan berbagai kesulitan, penderitaan, dan sebagainya. Jadi kalau saudara datangi orang-orang yang menyampaikan pada saudara penderitaan dan kesulitan hidup mereka, beruntung saudara, berbahagialah saudara, karena kesempatan untuk bergabung dalam muttaqiina 'alaiha mutaqabilin itu terbentang luas. Kita kalau datang orang mengadukan masalah, tambah pusing kita. Saya misalnya tambah rumit, jadi tambah stres dan sebagainya. Amalan kedua untuk bergabung dengan wasabikun asabikun itu adalah jadi orang yang dirujuk, jadi tempat bersandar, jadi tempat yang diharapkan, yang didatangi, supaya hubungannya tadi dengan memasukkan kebahagiaan itu. Mutaqabilin bisa terjemahkan berhadapan-hadapan, bisa juga diterjemahkan pemaknaannya hati yang ikhlas, lapang, penuh penerimaan. Qabul, taqabilin, dari qabul, menerima. Itu indahnya bahasa Arab, bisa dihadapkan berhadap-hadapan. Kiblat adalah tempat kita menghadapkan wajah kita. Tapi pada saat yang sama, qabul, satu akar katakan, itu artinya menerima. Jadi ikhlas. Orang yang dapat bergabung pada Jannatun Naim dengan al-muqarrabun, as-sabikun adalah orang yang hidupnya dibaktikan untuk membahagiakan. Suri mauduna itu ia buat dalam cerita Allahyarham tentang kain cerita Jalil Rumi tentang orang yang punya kain sutra itu. Yang itu adalah jatah hidupnya untuk dipilih menjadi baju. Hidup berdasarkan ala suri maudunah, nah memilih, begitu arti maudunah. Hidup itu memilih usia untuk dirangkai dalam khidmat yang satu pada khidmat berikutnya. Dan menjadi sandaran orang,
tumpuan orang, kepadanya orang datang untuk meminta penyelesaian masalah, meminta mungkin dibantu dan lain sebagainya. Hatinya lapang, mutaqabilin, hatinya itu luas, menerima, ikhlas, tanpa sedikit pun haraj, tanpa sedikit pun ganjalan, tanpa sedikit pun unek-unek, tanpa sedikit pun gerutuan. Terima kasih Ustaz, ayatnya sadaqallahu maulana al-aliyyul azim. Nah, kurang lebih itu makna rincian nikmat wasabiqun asabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Kita belum masuk pada pemaknaan tentang an-naim. Insyaallah di waktu yang akan datang. Kemudian ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Sullatu minal awwalin, para nabi, wa qalilun minal akhirin al-ma'sumin alaihi wassalam ala surim mautuna, kebahagiaan dalam perkhidmatan sesama. Hidup yang dipilih, dijalin berdasarkan kebahagiaan demi mendatangkan kebahagiaan demi kebahagiaan. Khidmat muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, yang menjadi tempat bersandar, tempat tumpuan, tempat pelarian orang-orang yang tidak punya tempat berlindung, dan hatinya lapang, ikhlas, lega, menerima tanpa sedikit pun ganjalan. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Farajum warzuqna fi dunya ajratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Terima kasih Pak Hasa di room chat. Ada al-waqi'ah merujuk pada peristiwa Asyura di antara pemaknaannya, dan wasabiqun asabiqun, kelompok yang tidak pernah terdahului dalam kebaikan. Iya. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu, silahkan bagi Anda yang kita masih punya waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit lah ya, insyaallah. Kalau ada yang akan merespon, memberikan pertanyaan atau bertanya, insyaallah guru kita menjadi tumpuan. Oh, sesuai dengan tadi. Sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Berat itu Pak. Nah, kita kan belajar bersama. Kalau tumpuan itu ada jawaban. Nah, itu, iya. Kita ini belajar bersama. Iya. Itu Ustaz, kalau itu ya, ternyata tingkatan-tingkatan ya pemahaman tentang teks itu ya, teks Al-Quran itu ya, kita nggak bisa memahaminya. Jadi kalau kita memahami secara berdasarkan tadi terjemahnya Kemenag itu agak repot juga. Ternyata Al-Quran adalah pandangannya pragmatis dan materialis gitu ya. Gitu. Ternyata tadi sudah maknanya lebih luas, lebih spiritualis, lebih sosial gitu. Insyaallah. Masya Allah. Kalau para imam sendiri memahami makna-makna Al-Quran itu bagaimana? Teks demi teks itu memang kedalamannya berapa tingkat sih sebetulnya? Sampai 7, sampai 10? Ada ya, dari Imam Ali alaihissalam ada pemaknaan yang sampai 7 ada. Ada riwayatnya sampai 7 ada. Dari Imam Ali juga ada riwayat yang menyampaikan kitabun la tuqda ajaib. Kitab yang tidak akan pernah tuntas keajaibannya. Itu. Jadi di satu sisi Imam Ali SAW menyampaikan ada 7 tahapan tingkatan pemahaman. Yang 4 juga ada. Misalnya umum, khusus, kemudian para wali, para nabi ada. Jadi dari 4 ke 7 sampai ke kitab yang tidak akan pernah tuntas keajaibannya. Itu dalam Nahjul Balaghah. Ya, Al-Quran tidak akan pernah tuntas. Bayangkan. Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin ada, makanya terjemahan itu sulit sekali. Pasti karena dari yang ilahi menjadi manusiawi sekali. Itu waduh, bentang yang ditariknya itu beratnya. Saya membayangkan berat kewajibannya itu dari yang ilahi harus menjadi kata-kata yang sangat manusiawi. Ya, kita tentu mengapresiasi kerja keras para penerjemah. Dan
sebagaimana yang dalam setiap kajian. Kemudian kalau begitu buat terjemahan dalam versi tidak bisa, maksudnya berat juga karena tidak bisa dimonopoli oleh satu. Kita memilih satu kata dan ini artinya ini, tidak bisa. Itu ya, karena itulah ada tafsir. Di situ masuk tafsir. Ya. Demikian barangkali bahasa dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, juga dari riwayat seorang sahabat bertanya kepada imam tentang satu ayat, imam sampaikan penjelasannya A. Esoknya ia bertanya ayat yang sama, imam sampaikan B. Esoknya lagi ayat yang sama, imam sampaikan C. Kemudian dia bertanya, imam, aku bertanya ayat yang sama, engkau menyampaikan yang berbeda. Demikianlah imam menyampaikan Al-Quran itu, kau baca ini, pemahamanmu ini, ilmu pengetahuan ini nanti punya makna yang berbeda juga. Gitu. Dan itu maknanya bukan bertentangan, tapi memperkaya, membuatnya lebih dalam. Jadi semua makna tadi bukan berarti tidak benar, tetapi makin tinggi ya makin dalam juga memaknainya. Gitu. Jadi dalam tafsir tidak ada otoritas ya, tidak otoritas yang menentukan bahwa ini sah dan tidak tafsirnya gitu ya. Jadi memang punya peluang untuk itu membawa kita pada pembahasan pertama tentang hudan linnas atau hudan lil muttaqin. Oh iya. Ya, jadi hudan linnas tentu tidak bisa disamakan kategorisasinya dengan hudan lil muttaqin. Jadi sebatas pemahaman kita tentang itu tetap kita bisa jadikan petunjuk hudan linnas gitu. Al muttaqin tentu yang pemegang otoritas mutlak. Jadi pada saat yang sama hudan linnas ini kita gunakan untuk menafsirkan, memaknai Al-Quran dengan merujuk kepada penafsir mutlaknya, yaitu al-muttaqin gitu. Jadi pemaknaan kita pada hudan linnas itu mesti bersandar kepada petunjuk dari al-ma'sumin alaihi wassalam. Sudah ada pertanyaan Ustaz. Ini dari Manazila Madinah. Apakah memungkinkan bagi manusia untuk tidak menggerutu sama sekali? Bagaimana tips agar sedikit demi sedikit bisa tidak menggerutu saat diminta bantuan? Adakah amalan khusus yang bisa jadi booster agar bisa ikhlas? Terima kasih. Mungkin ya Allah. Saya tidak dapat menjawab itu dengan pasti. Mungkin bagi saya pada ayat ala surin mauduna muttaqina alaiha mutaqabilin itu diawali dengan niat supaya melatih kita mudah-mudahan mungkin tidak menggerutu. Mutaqabilin itu kan di akhir dia. Sifat ikhlas menerima lapang dadanya itu di akhir. Tapi yang di awal itu adalah berusaha untuk berkhidmat dan memasukkan rasa bahagia. Mungkin itu latihan. Mungkin itu pelajarannya. Mungkin itu trainingnya. Supaya kita tidak menggerutu itu kita berkhidmat. Nah itu dulu ada kisah juga dari Allah yarham. Mungkin Pak Hasan bisa membantu tokoh sufinya. Siapa Hasan Al-Basri yang ada orang kaya menitipkan anaknya untuk dididik. Setelah setahun dia datang, anaknya diperintahkan nyuci kamar mandi gitu. Pak, saya ingat cerita Allah yarham. Ada di Al-Tanwir dulu Ustaz. Tidak ada yang dapat menggantikan kepiawaian Allah yarham dalam bercerita ya, dalam bernarasi. Jadi saya biasa sekarang langsung to the point saja, ibu bapak mengetahui kisahnya. Itu kisah-kisah yang disampaikan oleh yarham itu powerful sekali. Betul. Nah kemudian ibunya tanya, saya susah payah kirim ini untuk belajar kok malah disuruh kerja gitu. Ibunya masih menggerutu. Tapi kata gurunya itu dia tidak dapat melangkah pada pelajaran berikutnya sebelum ia meruntuhkan egonya, kurang lebih seperti itu, sebelum dapat menaklukkan keakuannya, hawa nafsunya. Nah, dan itu diperoleh dari khidmat, berusaha membahagiakan orang lain. Kalau niatnya membahagiakan orang lain itu tidak berharap pamrih, namanya juga membahagiakan orang lain. Kadang kita itu berusaha, kadang kita masukkan rasa bahagia, orangnya tidak berterima kasih pada kita.
kita kan masih mengharapkan terima kasih orang lain. Saya sudah capek-capek gini, masa kalian nggak berterima kasih? Di tengah keluarga juga kita masih berharap terima kasih. Nah, niatnya memasukkan rasa bahagia itu ya ikhlas. Mungkin itu latihannya. Dari situ kemudian menjadi tumpuan, ya, menjadi ya kalau kita ingin berusaha membahagiakan, modal besar. Begitu orang datang minta bantuan jadi tumpuan bersandar, memang kita niatnya ingin membahagiakan mereka, maka kita menerima takobil, menerima mereka. Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam datang orang ke rumah minta katakan bantuan, begitu apa jawab Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam? Marhaban, marhaban liman yahmilu zadi ilal akhirah. Selamat datang bagi ia yang akan memikulkan bebanku untuk hari akhir. Tentu Imam mengajarkan kita semua, ya orang datang minta bantuan itu marhaban, marhaban. Kalau kita dia lagi gitu. Ya, kalau Imam saja selamat datang. Wah, beda antara bainas samai wasumur. Jadi memang jadi muttaqiin itu bahagia. Kalau jadi muttaqiin itu belum bahagia, atau dianggap jadi muttaqi belum bahagia, kita kembali kepada bab pertama, aturan pertama, yaitu idkhalus surur. Ya urut-urutannya kan gitu. Di sini cuma ada 2 aturan. 1, ikuti ketua. Yang kedua, ikuti aturan pertama. Gitu. Jadi idkhalus surur, muttaqi, baru nanti mutaqabilin. Kalau belum sampai, balik lagi kita ke idkhalus surur. Gitu. Mungkin itu juga. Ya. Ada ini Ustaz yang chat dari Fat. Malam Kiai mau lagi janji referensi terkait Fatir yang Anda tanya 2 minggu yang lalu. Apa ya? Waktu itu sebetulnya malam itu dan besoknya saya telusuri. Sekarang saya lupa lagi. Jadi terima kasih sudah diingatkan, misalnya secara khusus pada minggu depan ya. Tapi di antara yang saya ingat, maksud saya lupa lagi di mana rujukannya. Jadi malam itu besoknya juga. Sebetulnya malam itu juga 2 minggu yang lalu ingin saya sampaikan, tetapi saudara, insya Allah lah ini majelis ini saya percayai, artinya saudara menjaga adab majelis, saudara menjaga. Kadang ada hal yang kalau kita sudah mengalami itu, dicuplik, dipotong sebagian, lalu nanti disalahpahami dan sebagainya, itu kita sudah pernah mengalami. Tapi saya titip di majelis ini. Misalnya, dan boleh jadi dianggap eksklusif. Tapi tergantung pemahaman saudara sekalian. Misalnya nih dihadirkan kembali ayatnya, pembagian yang 3 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebentar. Ayat berapa tadi? Udah. Yang tadi yang mana? Ayat 32. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ada yang mungkin bisa dianggap eksklusif. Tapi tidak apa-apa, karena kita juga otokritik terhadap bahkan terhadap apa yang kita yakini sendiri. Jadi saya sampaikan alladzina astafaina min ibadina, kemudian faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Surah 35 ayat 32. Nah, faminhum zalimun li nafsihi itu diantara pemaknaannya bagi yang eksklusif, kan saya memaknai 2 minggu lalu itu, zalim itu tidak memberikan hak. Jadi zalimun li nafsihi itu dalam beberapa rujukan dirujuk kepada mereka yang tidak mengenal, sekali lagi
sangat mungkin eksklusif, tidak apa-apa, kita otokritik dan seterusnya. Tapi ini riwayat a'immah al-ma'sumin alaihi wassalam. Jadi faminhum dzalimun li nafsihi ini merujuk kepada mereka yang tidak mengenal atau tidak menerima atau mungkin mengingkari wilayah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Mereka sudah dapat karunia, tapi kemudian memilih tidak melanjutkan karunia itu. Misalnya, sekali lagi, sangat mungkin eksklusivistik. Jadi, muqtasid adalah yang menerima wilayah Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam, yang menerima imamah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kelanjutan risalah. Sedangkan faminhum dzalimun li nafsi adalah yang tidak memberikan hak itu, sekali lagi. Yang tidak memberikan hak tidak memberikan keadilan, tidak memberikan haknya kepada yang semestinya dan seterusnya. Itu yang saya ingat. Nanti secara teks rujukan dan sebagainya mohon diingatkan kembali oleh Pak Asa sebelum acara minggu depan supaya dihadirkan hadis-hadisnya dalam kitab-kitab tafsirnya. Terima kasih, mohon dimaafkan. Oke. Sudah nyampe jam 9 ya Ustaz ya? Iya. Gimana kalau ada yang mau bertanya, kita lanjut. Mungkin satu dua pertanyaan, satu pertanyaan. Kalau tidak mungkin kita tutup dengan doa. Dan insya Allah mungkin untuk pekan depan saja kita temanya beda ya. Tanggal 12 itu ya. Ya, pekan depan izin itu kita sudah berada dalam rangkaian pekan haul ya. Walayarhamuma. Jadi nanti berarti entah minggu depannya lagi, kalau masih dua-dua formatnya berarti setelah saya ikut Pak Ahsan. Untuk minggu depan itu ada acara pekan haul yang panitianya adalah LPI ya. Diundang Ibu dan Bapak semua insya Allah. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali yang masih ada yang akan menyampaikan pertanyaan. Kalau tidak nanti kita minta guru kita untuk membacakan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fajil farajum. Barangkali Ustaz langsung doa saja. Ya, kalau diizinkan sebetulnya pada majelis offline untuk ini kita bersandar ini Pak Asa kepada Udah Harmonis ini beliau tidak terdahului dalam ziarah doa, membaca doa para jago balap ini. Bagaimana di offline LPI kita berkenan beliau ada dua yang berebutan supaya tidak terdahului itu, yaitu Uda dan Haji Akbar katanya. Begitu kalau majelis kan ya Pak Asa di Mangga silakan. Ya, silakan. Udah, silakan. Akbar, ya, pada Akbar, Ustaz Akbarnya. Kepada Pak Yasser, ya dimohonkan kepada beliau untuk menutup dengan doa, Ustaz. Oh ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silahkan Ustaz Yasser. Tanya Pak Admin. Ada yang nanya, silakan tanya. Silakan Bu, dengan siapa? Dengan Ibu Saidah. Oh, Ibu Saidah, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang disebut hulatu minal awalin, terus wa qalilum minal akhirin. Hulatu minal awalin itu berarti untuk nabi-nabi yang sebelumnya, yang jumlahnya yang banyak, yang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin, dan yang sedikit yang terakhir, yang tengah-tengah adalah Rasulullah Nabi Muhammad. Ini berarti hanya menceritakan, menceritakan tentang para nabi dan maksumin ya, Pak Kiai. Maksudnya bagaimana dengan kita gitu ya. Terus yang pertama itu ya, pertanyaan pertama. Terus yang kedua,
disebutkan itu tadi apa namanya, ada kata-kata dari Pak Kiai bagaimana para imam maksumin itu apa, kalau ada datang membantu untuk apa ya, untuk marhaban gitu ya. Nah ini kok saya belum ketemu ya Pak Kiai ya dengan sudah ini bagaimana nih dengan saya sudah mengalami banyak hal yang benar-benar tertindas gitu ya, dan saya malah datang ke, maksudnya bukan datang secara ini ke benar-benar ustadz di Syiah ini, tapi tidak ada jalan keluar kalau menurut saya. Jadi belum ketemu apa yang dicontohkan oleh para imam maksumin. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Pertama, saya kira Ibu tadi akan bertanya belum ketemu itu rujukannya seperti Bapak tadi itu ya. Memang Bu, yang bisa kita lakukan itu meneladani dan berupaya. Tapi berharap dapat menyelesaikan sesuai yang kita inginkan, itu paradoksnya. Saya berulang kali kadang menyampaikan apa yang disebut dengan paradoks. Kurang lebih begini, analoginya, perbandingannya seperti ini. Sholat itu sebetulnya dari sisi agama itu dapat dilaksanakan seringkas mungkin, sesederhana mungkin, semudah mungkin. Dari sisi syaraknya, dari sisi syariatnya. Sebetulnya misalnya sholat itu membaca sujud, membaca subhanallah 1 kali saja cukup. Tetapi untuk memastikan subhanallah ini dibaca dengan benar, dibacalah 3 kali. Supaya yang pertama, yang kedua, yang di tengah-tengahnya ini pas dibaca dengan baik. Kurang lebih begitu. Awal kadang kita masih dalam bergerak, yang akhir juga sambil mau bangun lagi. Makanya 3, supaya yang tengah-tengah ini dipastikan betul dibaca dalam keadaan sujud. Gitu. Yang wajib itu Fatihah dan surat. Doa iftitah tidak wajib. Ada bahkan berbeda, bisa Allahumma ba'id baini, Allahu akbar kabiro, ini wajah tuaji. Ada yang baca sebelum takbir dan seterusnya. Jadi dari sisi agama, ibadah diringankan, disederhanakan. Tapi dari sisi hamba, kita berusaha memberikan sebaik-baiknya. Itu paradoksnya. Bukan berarti diberikan mudah, ya memang segitu aja, kita tidak. Justru kita berusaha memberikan sebaik-baiknya. Nah, maksud saya, menjadi sandaran bukan berarti dapat menyelesaikan seluruh jawaban. Bukan berarti memenuhi semua yang diinginkan. Itu paradoksnya. Justru kita harus menekan apa yang kita inginkan. Apakah setiap yang datang pada baginda Nabi dan al-maksumin alaihi wassalam lantas hidupnya tidak berkekurangan, tidak berkesulitan? Hidup penuhi ujian, tapi hati mereka yang dibebaskan, hati mereka yang dicerahkan. Jadi menghadapi ujian itu tidak lagi dengan belenggu seperti sebelumnya. Bukan, iya ada kalanya juga, memang banyak riwayat, kemudian berapa utang kamu, ini aku bayar. Ada juga riwayat seperti itu. Tapi tidak berarti ia berlaku umum, karena doa baginda Nabi SAW untuk sahabat Tha'labah, ya Pak saya juga dikisahkan Allah yarham. Minta kaya, jadi kaya. Doa baginda Nabi, jadi kaya. Tapi setelah kaya, tidak lagi ke masjid, tidak lagi bergabung bersama majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walhasil hidup itu memang paradoks. Jadi betul kita sangat berharap bahwa hidup kita itu, kalau dalam riwayat dari al-maksumin alaihissalam, hadis ini
Manusia itu mencari ketenangan di dunia. Aku tempatkan ketenangan itu di akhirat. Dan mereka mencarinya di dunia. Falam yajiduna, maka mereka tidak akan menemukannya. Dunia, ya, dengan ujian itu kita ditempa untuk dapat merasakan nikmat yang lebih tinggi lagi. Ketahuilah, saya sering mengatakan ini mohon maaf kalau ada banyak pengulangan. Jadi saya sering sampaikan, kita tidak bisa punya nikmat rindu, nikmat kerinduan tanpa dijauhkan. Ya, nggak mungkin punya nikmat kerinduan kalau tidak dipisahkan. Bagaimana? Ya, misalnya kita dipisahkan, ya saya, kami, kita semua hari-hari ini, tentunya hari dan malam ini itu malam yang berat. Ya, ada majelis ini untuk dapat dalam tanda petik mengalihkan perhatian, gitu ya. Karena ini setahun yang lalu secara hijriyah adalah saat-saat dikebumikannya Allah yarham, gitu ya. Nah, jadi kita tidak mungkin merasakan nikmat rindu kalau tidak dijauhkan. Kesulitan itu mengantarkan kita untuk kenikmatan yang tidak mungkin kita rasakan tanpa melalui kesulitan itu. Kata Rumi, Jalaluddin Rumi, luka adalah celah cahaya Tuhan masuk ke dalam hatimu. Nah, itu yang pertama. Kalau rujukan tentang jawaban ini tadi sudah ada ya, marhaban liman ya, ahlan biman yahmilu zadana ilal akhirah, marhaban biman jaa yahmilu hasanati ilal akhirah bi khairi ajrin. Dan itu riwayat-riwayat dari Imam Sajjad alaihi salatu wassalam. Nah, tentu bagian dari uswah itu adalah muwasat. Jadi saling membantu, saling meringankan. Mudah-mudahan kita diikat oleh kecintaan ini, karena tadi saling membahagiakan, jadi sandaran. Belum tentu mungkin dapat melepaskan semua, tapi paling tidak membantu meringankan. Al-Quran memerintahkan kita, kalau tidak bisa itu dengan kata-kata yang baik pun itu sudah membantu. Qaulun ma'ruf khairum min shadaqatin tatba'uha adza. Ucapan yang baik, yang menenangkan. Cuma kan kita berharapnya kalau ucapan aku sudah kenyang, ya aku harapkan ya bantuan, misalnya begitu. Dalam Al-Qur'annya ucapan baik pun itu sudah jadi bantuan. Tapi harapan kita, kan saya datang bukan untuk itu, saya gitu. Nah itu paradoksnya, ada paradoksnya. Itu konsep paradoks ini dalam tasawuf ya disebut dengan fihi ma fihi, kurang lebih seperti ini. Selama kita masih berharap, dia ditahan. Tapi begitu kita ikhlas, dia dibukakan. Itu bingungnya itu gitu. Selama kita meminta, kita tidak diberi. Tapi begitu kita pasrah, Allah Ta'ala karuniakan jalan keluar. Untuk pasrahnya itu sulit. Dari tahapannya itu yang disebut dengan paradoks. Selama kita meminta, Tuhan tahan. Begitu kita, ya Allah, aku pasrah kepada Tuhan beri. Tapi kalau kita bilangnya, ya Allah, aku pasrah kepadamu, dalam hati berharap Tuhan beri, tetap tidak diberi. Misalnya, Tuhan tahan. Itu beratnya. Ya. Itu yang kedua. Ya, mudah-mudahan semua kita ya, tanpa berupaya untuk menjanjikan atau apa, tapi dapat saling membantu satu sama lain, muasat sekemampuan kita, ya sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Yang pertama tadi, bagaimana Bu para nabi awalin, a'immah akhirin. Lalu pertanyaannya itu? Pertanyaannya berarti ini hanya ayat ini membahas tentang para nabi. Para nabi. Bagaimana posisi kita gitu, Ustaz? Betul, pertanyaan yang baik sekali. Itulah mengapa saya mengawali dengan mengapa Al-Quran membedakan 3. Jadi ada surga untuk ashabul maimanah dan ada surga untuk wasabiqun as-sabiqun. Kita kan belum sampai ke surga ashabul yamin. Ini masih surga wasabiqun as-sabiqun. Dia yang didahulukan. Betul. Pemilik hak surga itu adalah para nabi dan para teladan agung. Betul sekali. Itulah al-muqarrabun.
Tetapi ini juga keindahan bahasa Arab. Untuk uswah itu, untuk walaqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada teladan untukmu, suri tauladan yang baik pada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Dan kita tidak akan dapat menemukan siapa yang dimaksud yang bersamanya itu. Misalnya apakah Al-Quran menyebut nama yang bersama Nabi Ibrahim? Tidak. Apakah ibu bapak mengenal sahabat Nabi Ibrahim? Kita mengenal sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sahabat Nabi Ibrahim pernah tidak kita mendengar cerita sahabat Nabi Ibrahim yang dengan cepat muncul di ingatan? Sedangkan Al-Quran menyebutkan pada mereka itu ada uswah. Uswah hanya disebut 3 kali. Satu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang ketiga walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Nah, kebersamaan ini juga bagian dari penafsiran. Itu bisa kebersamaan karena Al-Quran itu menggunakan kata bersama ini. Ada yang bersama secara waktu, itu biasanya disebut dengan sahib, sahabat itu yang kebersamaannya secara waktu. Tapi ada kebersamaan secara ruhaniyah, misalnya ikhwan itu, akhi, itu kebersamaan secara ruhaniyah. Jadi ada kebersamaan waktu lahir, itu sahabat. Seperti baginda Nabi SAW berada di gua bersama sahabat, itu kebersamaan waktu. Ya. Tapi ada kebersamaan atau ya sahibai sijni, Nabi Yusuf pada 2 sahabatnya yang dalam penjara, karena bersama di situ. Tapi ada penggunaan kata ma'a yang boleh jadi lintas batas. Ma'a itu, kebersamaan itu. Misalnya hadis baginda Nabi SAW, anta ma'aman abata, engkau bersama yang kau cintai, itu melewati batas. Tidak engkau akan bersama sahabat atau bersahabat, tapi ma'aman lah, artinya ma'a melintasi batas. Maka walladzina ma'ahu merujuk kepada para pecinta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan karena kita la nufariqu baina hadim min rusuli, pada para pecinta para nabi, orang-orang yang mengikuti, meneladani, mencintai al-ma'sumin alaihissalam. Jadi jannatun na'im wasabiquna sabiqun diperuntukkan bagi para nabi itu dan orang-orang yang bersamanya. Karena dalam cinta, katanya kata maula itu dalam bahasa Arab bisa berarti tuan, bisa berarti budak. Karena dalam cinta itu sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Cinta itu bisakah kita pisahkan antara yang mencintai dan yang dicintai? Tidak mungkin. Ada yang mencintai, tapi misalnya bertepuk sebelah tangan. Ya, itu bukan cinta yang sejati. Nah, walaupun dalam pengertian yang lain bisa dipahami demikian. Tapi antara mencintai dan dicintai itu sebetulnya saling cinta. Dan karena mencintai adalah kebaikan, ketika kita mencintai al-ma'sumin alaihi wassalam, al-ma'sumin lebih dahulu mencintai kita. Jadi sebetulnya yang mencintai siapa? Kita ini mencintai atau dicintai? Mana? Kita mencintai al-ma'sumin? Ya. Kita mencintai baginda Nabi? Ya. Karena mencintai adalah kebaikan. Tidak mungkin terdahului dalam kebaikan al-ma'sumin alaihi wasallam. Maka posisi kita sebetulnya adalah yang dicintai. Itu ada kisah Imam Ali dengan sahabatnya yang sakit, tidak ikut ke masjid. Lalu sahabatnya ini rindu sama Imam Ali ya salam, badannya lemah, tidak bisa ke masjid. Begitu satu saat ia dapat ke masjid, ikut sholat subuh. Begitu selesai sholat subuh itu Imam Ali melihat ke belakang dan bertanya, mana sahabatku Fulan ibni Fulan? Dari belakang yang menyeruak, ana ya Amirul Mukminin, engkau panggil aku ya Amirul Mukminin? Ya, kata Imam Ali. Bagaimana keadaanmu? Aku merindukanmu, kata Imam Ali. Itu ditanya, kata sahabat ini, engkau merindukanku ya Amirul Mukminin? Kemudian Imam Ali menjawab, kerinduanmu kepadaku ketika sakit itu adalah karena kerinduanku kepada. Jadi tidak terdahului. Jadi kita itu sebetulnya merindukan atau dirindukan.
kita mencintai atau dicintai. Itulah mengapa maula, wali itu maknanya satu. Karena mencintai dan dicintai itu bukan sebuah seperti hubungan timbal balik itu. Nah, dia satu, tidak dipisah. Maka kita boleh berharap mudah-mudahan untuk wasabikuna sabikun fi jannatin na'im, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im ini betul, itu pemilik haknya adalah al-maksumin, para nabi itu pemilik hak surgawi itu. Tetapi kita mudah-mudahan beroleh karunia Allah Ta'ala gabungkan muqarrab, makanya didekatkan, ditarik. Kita tidak layak, saya tidak layak sama sekali. Tapi mudah-mudahan dengan kecintaan itu ditarik, didekatkan, muqarrabun gitu. Kita ikut bahasa Allah. Ya Allah. Begitu. Terima kasih. Tampaknya kita cukupkan dulu ya Ustaz ya. Kita udah 9:24 menit. Nanti barangkali nanti di pertemuan selanjutnya kita ditambung lagi diskusinya. Mohon maaf Bapak dan Ibu agak memanjang waktunya. Saya kembalikan lagi pada Ustaz untuk doa karena dua tokoh kita belum berkenan. Ya, kita lihat saja siapa yang terdahulu ini Pak. Ada Uda, ada Pak Haji Asir. Silakan Yai, silakan Yai. Udah dipersilakan sama Pak Haji Asir, katanya udah. Ini ada kesempatan menjalankan amanah dan arahan beliau, udah khidmat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma kun li walikal hujjati ibnil Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumati'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Ala sayyidina Muhammad. wa ali Ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.